Kami memang punya Detik Auto Editor's Choice, tapi sayang sekali belum ada penghargaan yang spesifik untuk mobil dengan desain dan user interface yang terbaik. Kalau ada, mobil ini layak sekali menjadi juaranya. Gak cuma hadir dengan user experience yang menarik, tapi mobil ini juga hadir dengan desain yang nyentrik. Kenalin teman-teman, ini adalah Mini Countryman SE All4. It's not mini anymore. Ini tuh bukan mini lagi. Rasanya jadi kalimat yang tepat untuk gambarin mobil ini. Kenapa? Karena ini jadi mini pertama yang dibuat di Jerman. Ya, biasanya kan mini tuh identik sama Britania Raya. Terus bahan mobil ini tuh juga nggak mini lagi. Apalagi kalau lihat bandrol harganya. Dulu Countryman jadi lininya mini yang cukup terjangkau. Kalau sekarang, Mini Countryman SE All4 ini dijual dengan harga 1,4 miliar. Jangan pandang sebelah mata Countryman yang ini ya guys ya. Jelas mobil ini sangat-sangat menarik perhatian. Mobil ini dimensi membesar teman-teman dari Mini Countryman generasi yang lama. Lebih panjang sekitar 14 cm, lebih lebar, jauh lebih lebar teman-teman, 24 cm-an kurang lebih, dan lebih tinggi sekitar 7 cm. Bahkan wheelbase-nya pun memanjang. Ya, karena memang ini it's not mini anymore. Ya, tapi tetap aja mini just being mini teman-teman. Mereka berani banget memadu-madankan desain dengan sangat radikal. Lihat nih, warna bodinya ini gloss teman-teman. Tapi dipadukan dengan warna atap yang matte, warna cover spion yang matte, terus perintilannya juga ya hadir dengan desain yang gak umum nih. Bahkan banyak hint-hint detail yang mereka perhatikan sekali. Kayak ini ada panel tambahan dengan tulisan All4 di sini. Dan yang paling saya suka adalah keberanian mereka menggunakan pelek ring 20 untuk sebuah mini. Ini bukan mini lagi kalau peleknya ring 20. Dan desainnya juga keren teman-teman. Kayak windmill atau kayak kincir angin gitu. Dan iya dengan warna yang tidak senada dengan body. Lagi-lagi secara desain memang Mini berani sekali. Attention to detail yang diterapkan ke Mini Countryman SE All4 ini juga menarik. Ada grafis tulisan All4 untuk menandakan kedikdayaannya. Terus juga permainan animasi lampu belakang yang bisa diubah-ubah sampai welcoming light yang classy. Kalau ada satu hal yang menurut kami harus direvisi dari desain luarnya adalah kembalikan model headlamp yang bulat. Come on Mini, desain wise menurut kami lampu bulat itu akan pas kok di muka Countryman sekarang ini. Anyway, masuk ke dalam kabinnya, lega nih duduk di belakang Countryman baru ini. Terus penggunaan material yang beragam serta kombinasi warna hingga pola yang juga ramai ternyata sukses membuat kita sumringah ketika duduk di dalam Mini Countryman SE All4 ini. Gimana enggak? Material joknya terasa berkualitas, material door trim, sampai material dashboardnya apalagi. Penggunaan warna biru ketemu jok coklat juga rasanya matching banget. Dan yang terpenting ini tuh eco-friendly dan bahan yang daur ulang. Sehingga secara prinsip pas nih dengan konsep mobil listrik yang diplot untuk sustainability. Ya, sejak lama Countryman memang diplot sama Mini sebagai sebuah Mini yang praktikal. At least dibandingkan dengan Mini 3-door, Mini Cooper 3-door tepatnya ya, jauh lah practicality-nya. Mobil ini beruntungnya dengan dimensi yang makin besar, kita mendapat space bagasi yang lebih lega lagi teman-teman. Ini aja dengan sistem atau dengan konfigurasi jok belakang yang terangkat, ini bagasinya lega banget loh untuk sebuah Mini. Apalagi kalau kita pengen expand bagasinya, tinggal kita lipat joknya, maka kita akan bisa membawa barang apapun yang panjang. Dan ya kalau kita mau road trip bareng keluarga dengan pasangan mungkin, ini mobil yang cocok banget. Iya, praktis memang jadi kata yang tepat buat menggambarkan mobil ini. Bukan hanya dari kepraktisan
desain dan kepraktisan interiornya, tapi juga dari impresi berkendaranya. Mobil ini mobil yang praktis buat dikendarai, teman-teman. Mini just being Mini, walaupun mobil ini jadi bongsor, tapi nyatanya mobil ini tetap asik buat dikendarai. Handlingnya tajam sekali, lincah, satset, dan beruntungnya karena wheelbase serta dimensi makin panjang, jadi makin stabil. Dan go-kart feeling khasnya Mini masih terasa di Countryman generasi terbaru ini. Ya sederhananya, ini mobil yang semakin enak buat dipakai sebagai tunggangan sehari-hari. Embel-embel all-4 di mobil ini membuat kami tertantang untuk melahap jalan yang kurang baik. Kemarin kami sempat ngetes mobil ini di rute perbukitan, jalan yang terjal hingga melewati genangan air berlumpur. Nyatanya, so far so good. Mini sengaja mendesain Countryman SE All4 ini agar siap dipakai kemana aja. Bantingannya terasa empuk, namun masih sangat terukur. Body rollnya juga terasa sangat bisa terprediksi karena center of gravity-nya rendah dan di tengah. Terima kasih ya kepada baterainya. Ya, kalau ada hal yang mesti ditingkatkan untuk membuat mobil ini terasa lebih bersahabat ketika dipakai harian adalah dari bantuan around view monitor atau minimal kamera depan deh. Sayang banget, mobil 1,4 miliar, kameranya cuma belakang doang. Mau belusukan jadi agak ragu ya guys. Iya tapi bener deh, kehadiran motor listrik ganda atau Mini menyebutnya dengan All4 di mobil ini, itu jadi game changer banget. Mini Countryman jadi siap dibawa kemana aja dan akselerasinya juga mantap. Wow, karena dipakai sistem penggerak semua roda. Dan itu membuatnya menjadi dikdaya teman-teman secara performa. Kami sempat ngetes mobil ini keluar dari zona zamannya Mini gitu ya. Kami bawa ke Pangalengan, Jawa Barat dan momennya lagi musim hujan kayak gini nih. Sehingga kami bisa mengetes di banyak permukaan jalan. Beruntung kami dapat mengetes mobil ini dilewatin jalan yang ya aspal, beton, gravel. Kami ketemu juga medan yang berlumpur. Dan ya mobil ini bisa dengan pintar mengatur sistem penggerak rodanya. Sehingga tenaga yang dialirkan ke rodanya jadi efektif teman-teman. Jadi kita bisa melewati jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang licin dengan sangat optimal. Gak ada cerita overpower, gak ada cerita slip. Ya asik banget teman-teman. Dan itu membuatnya menjadi sangat fleksibel. Belum lagi ketika kita menuju ke sana, kita ngelewatin jalan tol gitu ya. Ya pakai mobil ini di aspal yang mulus kayak gini, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan itu menjadi medan yang sangat dia nikmati karena tenaganya buas teman-teman, torsinya besar, dan kalau kita butuhkan kita masuk ke mode tertentu, misalnya dalam hal ini mode go-kart. Nah ini walaupun agak lama ya, wow. Ada sambutannya, wow, langsung kita gaspol dan mobil ini akan siap memberikan tenaga yang kita harapkan. Dan ya feel mengendarai mobil ini memang asik banget. Selain karena tadi ada sound effect-nya, ada visual animation-nya, mobil ini juga nyatanya hadir dengan performa yang seasik itu. Ya, dan saya suka banget dengan fleksibilitas yang ditawarkan mobil ini. Bicara soal fleksibilitas, Mini Countryman SE All4 ini juga dihadirkan dengan baterai yang kapasitasnya cukup besar hingga bisa dibawa 433 km dalam satu kali pengisian penuh. Ngecas mobil ini juga cukup cepat, bisa pakai DC charging meski rate maksimalnya hanya 130 kW di DC. Kalau ACC maksimal 11 kW. Ya di poin ini sih, Mini dan BMW Group masih harus belajar sama Hyundai nih dalam pengembangan platform supaya ngecas mobilnya bisa cepet banget. Tapi Mini Countryman SE All4 ini cukup irit loh dengan bodinya yang besar dan solid kayak gini. Di rute dalam kota, kami tes bisa dapat di angka 6,6 km per kWh. Sedangkan di rute tol, bisa dapat 5,8 km per kWh. Rasa berkendara mobil ini memang menarik teman-teman. Karena handlingnya, suspensinya, dan juga performa dari motor listriknya yang mengagumkan sekali. Tapi saat kami tes di perjalanan jarak jauh, road trip tepatnya ya, saya entah kenapa agak terganjal atau terasa kurang nyaman dengan model joknya. Model joknya ini dibuat agak-agak ngebucket gitu ya. Tapi entah kenapa bagi saya sih, mungkin karena badan saya kegedean ya,
ini tuh agak kurang menopang dengan sempurna. At least badan saya tuh nggak bisa yang blep gitu, nggak bisa yang masuk ke joknya, sehingga ya model bucketnya itu jadi justru agak ngeganjel nih di bagian pinggang sini nih. Dan itu ngebuat rasa berkendara jadi agak kurang nyaman ketika dipakai berkendara jarak jauh. Belum lagi ini model headrestnya kan fix teman-teman, tapi sayang ini tuh agak terlalu menjorok ke depan. Jadi ngebuat posisi duduknya bagi saya sih agak-agak kurang nyaman. Tapi ya itu adalah subjektivitas, dan ya mungkin bagi sebagian besar kalian yang punya badan mungkin lebih ramping akan nyaman. Tapi setidaknya bagi saya sih ini adalah posisi jok yang kurang ideal. Selain jok yang kurang suportif ketika dipakai berkendara jauh dan di rute tol, yang bikin greget dari mobil ini adalah absennya fitur ADAS yang lengkap. Setidaknya, come on Mini, kasih adaptive cruise control lah. Ini mobil 1,4 miliar loh, sayang banget nggak ada fitur itu. Tapi untungnya ini kita dikasih audio system yang sangat baik kualitasnya. Terus ada permainan lampu ambien yang juga menarik. Dan the one and only, ini head unit yang sangat menarik untuk digunakan. Nih, ada banyak aplikasi yang bisa digunakan. Terus pengaturan apapun di mobil ini ada di layar bulat ini. Sampai informasi berkendara juga bisa dilihat di sini. Nih, ada speedometer di atasnya, ada informasi baterai yang gak kelihatan langsung berapa persennya. Nyebelin ya. Terus ada juga info-info kondisi lampu parking brake dan lain-lain. Semuanya tampil di layar ini. Terus tadi di awal kami tunjukin kan kalau mobil ini tuh dia punya menu yang tulisannya Let's Celebrate, atau ya video animasi kayak tadi di awal ya. Dan itu memang jelas atraktif sekali dan gak ada di mobil lain yang semenarik itu. Saya kemarin jadikan ini sebagai kuncian ketika anak saya agak-agak di jalan gusar gitu ya, supaya dia happy lagi tinggal nonton aja video-video tadi. Tapi di luar itu, ini memang menarik teman-teman. Layar ini pun yang bulat, nggak umum banget gitu ya. Kalau kita lagi buka Apple CarPlay jadi kecil gini, jadi kotak. Terus ya banyak tombol-tombol yang didesain secara menarik untuk key visualnya. Tapi sayang layar ini tuh kerap kali nge-lag. Atau kalau kita lagi pindah dari menu satu ke menu lainnya, itu tuh nggak seseamless yang kalian bayangkan. Terus juga ini tuh informasi-informasinya seakan dibuat compact. Jadi kalau kita lagi butuh melihat sesuatu dengan cepat, misalnya persentase baterai, kita harus masuk dulu ke menu baterai di sini dan kita baru bisa ngelihat ini sisa baterai 58%. Sementara di tampilan defaultnya, di home screen-nya, ini tuh nggak ada persentase baterai. Dan beberapa tombol di layar ini tuh didesain kecil-kecil banget. Misalnya kalau kita lagi buka pengaturan AC gitu ya, nih kita mau ngeganti besar kecil blowernya, itu tuh tombolnya kecil. Sehingga bagi kita yang harus menekan tombol tanpa sanggahan tangan, ini tuh agak perlu konsentrasi. Dan kalau lagi nyetir, itu tuh agak menyulitkan. Tapi bicara soal tombol, ini teman-teman, tombol yang paling saya suka untuk diatur. Ini mekanisme perpindahan giginya menarik banget, satisfying teman-teman. Berpindah-pindah experience pun menarik. Terus menekan tombol parkingnya juga, aduh solid banget rasanya. Dan yang paling suka adalah ini. Wah, start stop button atau start stop apa ini namanya ya? Start stop knob kali ya. Satisfying banget. Terus ini ada tombol experience, di mana kita bisa ganti-ganti mode berkendara. Dan mode pengalaman berkendara lah ceritanya ya. Kita bisa pilih yang mana yang kita mau. Dan setiap mode ini akan menyesuaikan kondisi mobil mulai dari ambient light, sound effect, sampai pastinya performanya. Kami tentu paling suka yang go-kart untuk gaspol. Dan kadang-kadang pakai green juga untuk ngirit. Tapi ini yang menarik, ada mode trail nih, yang bisa ngeliatin kondisi kemiringan mobil. Banyak deh, explore mobil ini nggak pernah bosan. Emang kalau udah pabrikan nih yang punya brand image yang jelas, punya konsep key visual yang jelas,
sampai udah puluhan tahun ya membuat mobil, bikin sebuah mobil itu pastinya jadinya asik kayak gini nih. Biasanya kami skeptis sama mobil yang kebanyakan gimmick, kebanyakan fitur-fitur ribet gitu ya, tapi enggak untuk Mini Countryman SE All-4 ini. Segala macam gimmicknya menurut kami asik sekali. Bahkan dengan performanya sampai handlingnya dan kepraktisannya juga bikin mobil ini layak sekali kalian miliki. Apalagi buat kalian-kalian lagi mencari mobil listrik yang untuk dipakai harian bersama keluarga dan siap juga dipakai akhir pekan, kalian bawa belusukan atau road trip kemanapun, ya mobil ini hadir dengan fleksibilitas yang perlu dikagumi. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah kalian punya pendapat soal mobil ini? Atau menurut kalian mobil ini layak sekali dipertimbangkan? Coba kalian sampaikan di komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto, serta tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.